Perkenalkan, nama saya Putri Darmayani dari kelas B Peternakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jenis rumput dan legum. Yang pertama, saya akan membahas tentang rumput. Yang pertama, saya akan membahas tentang identifikasi jenis tanaman. Yang pertama, taksonomi rumput gajah. Rumput gajah adalah rumput berukuran besar, bernutrisi tinggi yang biasanya dipakai sebagai pakan ternak seperti sapi. Rumput gajah banyak dibudidayakan di Afrika karena ketahanannya terhadap cuaca panas. Klasifikasi tanaman rumput gajah. Yang pertama, Kingdom Plantae, Subkingdom Trachyobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Commelinidae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Penicetum, dan spesies Penicetum purpureum caum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang morfologi rumput gajah. Yang pertama, yaitu akar. Rumput gajah mempunyai akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang merayap di bagian permukaan tanah. Dan yang kedua, batang. Hampir sama dengan tebu, tumbuhnya sangat tegak mencapai 2 meter, di mana batangnya bulat berkayu dan berdiameter lebih dari 3 cm. Selain itu, luasnya terdiri dari 20 ruas atau buku, di mana batang rumput gajah ini memiliki perisai daun yang berbulu dan menutupi batang. Yang ketiga, daun. Rumput gajah memiliki daun yang berbentuk runcing, serta berdaun sejajar dan berbentuk panjang. Selanjutnya, kandungan nutrisi rumput gajah. Kandungan zat gizi rumput gajah terdiri dari 19,9% bahan kering, 10,2% protein kasar, 1,6% lemak, 34,2% serat kasar, 11,7% abu, dan 42,3% bahan ekstrak tanpa nitrogen. Kelebihan dan kekurangan rumput gajah. Kelebihan rumput gajah yaitu memiliki produktivitas yang tinggi, merupakan jenis rumput berumur panjang, tahan terhadap musim panas yang cukup tinggi, dan dapat tumbuh dalam keadaan yang tidak terlalu dingin. Kekurangannya yaitu tidak tahan hidup di daerah hujan yang terus-menerus. Rumput gajah. Yang pertama, pengolahan tanah. Tingkat kesuburan tanah di setiap daerah di Indonesia beraneka ragam. Ada yang subur dan ada yang tidak subur. Perbedaan keadaan tanah ini disebabkan oleh terjadinya perlakuan yang berbeda terhadap tanah di setiap daerah. Sebelum pengolahan tanah, terlebih dahulu dilakukan pembersihan lahan. Setelah itu, lahan dicangkul untuk membuat tanah menjadi gembur. Pembersihan juga dilakukan dengan membuang bekas tanaman dan akar-akar yang di area lahan. Selanjutnya, jarak tanam dan pemilihan bibit. Penanaman rumput gajah dapat dilakukan dengan menggunakan bibit berupa stek atau sobekan rumput. Stek yang baik adalah stek yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Apabila digunakan stek, maka digunakan stek batang yang panjangnya 25-30 cm atau paling sedikit memiliki 2 batang tunas. Pemotongan pada bagian pangkal bawah harus miring dan pada pangkal atas datar.
Selanjutnya, jarak tanam dan waktu penanaman. Waktu penanaman rumput gajah yang baik adalah pada awal sampai pertengahan musim hujan, sehingga pada saat musim kemarau, akar tanaman sudah cukup dalam dan kuat. Pada penanaman dengan stek, harus diperhatikan mata tunas agar tidak terbalik, karena akan menghambat pertumbuhan rumput gajah tersebut. Pada penanaman rumput gajah ini tepat dilakukan pada musim hujan. Penanaman dilakukan dengan jarak yang dianjurkan ialah 30 kali 30 cm dengan penanaman yang posisi batang ditancapkan ke dalam tanah. Selanjutnya, pemupukan atau perawatan. Pemeliharaan berkala dilakukan dengan penyulaman, penyiangan, dan merapikan rumput yang tumbuh subur di luar jalur tanam. Proses pemupukan dilakukan ketika tanaman rumput gajah telah berusia sekitar 2-3 minggu. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea ataupun pupuk kandang dengan dosis sesuai yang dibutuhkan pada hijauan tersebut. Selanjutnya, pemotongan. Rumput gajah mulai bisa dipanen pada umur 40 hari atau sebelum berbunga. Karena kalau sudah berbunga, batang mulai mengeras dan menurunkan nilai gizi dari rumput tersebut. Pemotongan dilakukan dengan menyisakan batang sepanjang 5-10 cm. Saya akan menjelaskan tentang leguminosa, yaitu lemtoro. Klasifikasi dan morfologi tanaman lemtoro. Tanaman lemtoro atau petai Cina merupakan tanaman liar yang hidup di dataran rendah dengan ketinggian mencapai 1.500 meter. Pengembangan petai Cina dengan melakukan penyebaran biji yang cukup tua atau bisa cara stek batang. Tumbuhan lemtoro berasal dari Amerika, beriklim tropis dan banyak dijumpai di berbagai daerah wilayah Indonesia. Klasifikasi tanaman lemtoro. Klasifikasi dari tanaman lemtoro menurut Cronquist 1981 dalam Stennis 2004 sebagai berikut. Yang pertama, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Fabales, familia Mimosaceae, genus Leucaena, spesies Leucaena leucocephala. Morfologi tanaman lemtoro. Yang pertama, pohon, yaitu akar dan batang. Perakaran pada tanaman lemtoro adalah akar tunggang. Akarnya yang kokoh dapat menembus kuat ke dalam tanah, sehingga pohon petai Cina tidak mudah tumbang oleh tiupan angin. Pohon lemtoro memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Meskipun pada umumnya pohon ini rendah serta banyak. Ranting-ranting lemtoro berbentuk bulat torak dengan ujung ranting berbulu rapat. Batang utama serta ranting sudah tua dapat digunakan sebagai kayu yang dikeringkan untuk berbagai kegiatan di dapur. Daun lemtoro termasuk jenis daun majemuk dan berbentuk menyirip, rangkap dengan ujung ruang serta pangkal daun miring. Permukaan lemtoro mempunyai rambut halus yang berjumbai. Daun lemtoro dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan luka baru serta bengkak. Dengan cara daun petai Cina ditumbuk secara halus, kemudian ditempelkan kepada bagian yang bengkak. Bentuk bunga lemtoro berupa bongkol, bertangkai panjang yang berkumpul dalam 2-6 bongkol.
Setiap bokolan tersusun secara rapi dari 100 sampai 180 kuntum bunga, menyusun bulatan seperti bola warnanya putih kekuningan dengan ukuran berdiameter 12 sampai 21 cm, tangkai sepanjang 2 sampai 5 cm. Buah tanaman lemtoro mempunyai bentuk yang menyerupai pita lurus, pipih serta tipis. Berukuran 14 sampai 26 cm dengan lebar 2 cm. Buah yang mentah berwarna kehijauan muda, sedangkan buah yang sudah masak akan berubah warna menjadi kecoklatan. Memiliki sekat-sekat di antara bijinya. Daun lemtoro memiliki komposisi kimia yaitu bahan kering 97,89%, protein kasar 23,83%, BETN 31,0509%, serat kasar 23,5877%, lemak 11,68%, dan abu 7,73%. Sedangkan kalsium dan fosfor berturut-turut antara 1,90 sampai 3,20% dan 0,15 sampai 0,35% dari bahan kering. Menurut Askar 1997. Tanaman lemtoro memiliki banyak manfaat yaitu sebagai tanaman sumber protein untuk ternak ruminansia, sebagai pencegah erosi, tanaman pagar hidup, dan tanaman pelindung. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tentang hijauan rumput pakan dan leguminosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.